Hai teman-teman, selamat datang di channel artikel YouTube. Channel pertama cerita Kenshin. Kali ini admin upload lagi ya. Terima kasih. Kisah pemuda kaya, anak bos besar, pemilik 73 perusahaan, yang menjadi cleaning service. Episode 417. Pak Marco yang terkejut, tiba-tiba namanya disebut lewat pengeras suara, yang datangnya dari ruang kerja, tempat customer service. Pak Marco pun bicara pada Bu Linda, kepala bagian admin, serta Ibu Yanti, pimpinan HRD, yang juga ada di situ. Pak Marco pun bilang, sepertinya pemberitahuan ini datangnya dari ruang kerja, kantor customer service. Emang siapa orang yang memanggil kita? Sampai memutuskan segala, hari ini tak ada kerja. Kurang ajar sekali mereka, pasti Monica bikin ulah, atau cleaning service yang kemarin datang menemui Monica, meminta seperti itu, untuk memanggil nama kita, seperti hari yang lalu. Ibu Yanti pimpinan bagian HRD, beliau lalu bilang, kayaknya itu memang benar, padahal mereka baru saja diberi surat peringatan, malah sekarang bikin masalah. Kalau gitu kita ke sana saja. Sekalian juga kita berikan surat peringatan kedua dan tiga untuk Monica dan teman-temannya. Karena sudah keterlaluan bercanda lewat pengeras suara, Pak Heri dan Ibu Linda langsung saja setuju. Begitu pula Pak Raymond, mitra dagang ilegal mereka. Pak Raymond pun sampai bilang, tapi baiknya untuk masalah ini tak ada toleransi lagi. Ingat Pak Marco, karyawan yang sering melanggar aturan, cepat-cepat saja diberhentikan. Kalau tak demikian, kedepannya akan berbahaya. Bisa-bisa kerjasama kita akan berjalan tak lancar. Mendengar hal itu, Pak Marco pun memikirkan. Lalu beliau bilang pada Ibu Yanti, yang mengurusi tentang karyawan, oh ya Bu Yanti, sepertinya kita harus tegas. Ibu Yanti berhentikan saja mereka itu. Kalau tidak pemasukan kita akan terganggu. Lihat saja ulahnya, bermain-main begitu, bahkan langsung dikabarkan ke semua karyawan. Apa coba kalau ini tidak keterlaluan? Bu Yanti pun mengerti. Beliau lalu menjawab, baiklah Pak Marco kalau gitu. Sekarang juga akan saya keluarkan surat keputusan untuk memecat mereka. Saya akan telepon orang di kantor agar menyiapkan suratnya. Ibu Yanti pun menelpon salah satu bawahannya. Beliau lalu bilang, oh ya Edi, kamu sekarang bikin segera surat pemecatan untuk Monica serta juga teman-temannya. Tulis nama mereka, diberhentikan tidak hormat, mendapat surat peringatan 3, lalu cepat sebarkan juga berita itu ke grup karyawan. Biar mereka malu, karena sudah berani mempermainkan atasan. Dan Edi bawahannya Ibu Yanti lalu menjawab, tapi Bu baru saja ini ada pemberitahuan, kita di sini dilarang kerja, karena ada peringatan. Ibu Yanti pun bilang, masa kamu nggak mengerti? Itu Monica yang bikin ulah. Karena disuruh cleaning service. Sama seperti kemarin, semua atasan dipanggil, hanya untuk hal tak penting. Pemuda tamu itu anak kuliah, yang sedang cari bahan skripsi. Memang kurang ajar sekali anak itu. Padahal kemarin sudah diusir. Tapi sekarang datang lagi. Waduh benar-benar. Ibu Yanti, Pak Marco dan rekannya semua mengira hal yang demikian. Masih mengira Kenshin datang lagi ke sini. Sama seperti yang kemarin. Mendengar jawaban atasannya, bawahan Ibu Yanti, yang bernama Edi itu mengerti. Langsung saja Edi menjawab, baik Bu segera saya lakukan. Ini tinggal menulis namanya saja. Lalu saya masukkan grup WhatsApp-nya. Tak menunggu lama, kurang dari 10 menit, Edi melakukan tugasnya, menulis nama Monica, serta juga teman-temannya, seperti yang diperintahkan. Kemudian data pemecatan itu dimasukkan grup WhatsApp perusahaan. Seketika itu juga, banyak karyawan jadi tahu. Mereka terkejut sekali membaca berita, semua customer service dipecat tidak hormat. Di pagi ini, bahkan ada pemberitahuan pula, kalau semua karyawan harus melanjutkan kerja. Jangan percaya informasi pengumuman yang baru saja. Duh benar-benar atasan di sini, Pak Marco, Ibu Linda dan Bu Yanti, sudah membuat kesalahan yang besar sekali. Di samping tak langsung datang ke tempat customer service untuk menemui orang yang memanggilnya, malah mereka memutuskan
memecat Monica dan temannya. Bahkan mereka itu melawan pemberitahuan yang baru diumumkan. Sampai-sampai orang kantor pusat yang sedang menunggu di ruang kerjanya Monica. Salah satunya pun bicara, "Mana ini semua atasan di sini? Kok belum tiba juga? Apa perlu kita panggil lagi?" Dan Ibu Devi menjawab, "Kita tunggu 10 menit. Kalau tak datang, kita umumkan lagi." Sementara itu, berita pemecatan Monica sudah tersebar ke banyak karyawan. Hiruk-pikuk pun terjadi. Banyak di antara mereka membahasnya. Bahkan ada yang bilang, "Oh ternyata, pengumuman yang baru saja, itu semua karena ulah Monica. Makanya mereka langsung dipecat. Ternyata customer service-nya yang nggak beres. Sampai melarang kita bekerja. Rasain tuh kena hukumnya." Ada pegawai yang menyalahkan Monica. Ada pula yang ikut prihatin. Mereka pun bilang, "Kasihan sekali ya mereka. Sudah cari kerja sulit. Sekarang malah diberhentikan. Dengan tidak hormat." Begitu halnya dengan Sheila. Bersama teman-temannya, mereka pun sedang membicarakan tentang nasibnya Monica. Sheila itu bicara, "Apa mungkin ya masalahnya? Karena kemarin Monica yang menerima pemuda itu, hingga bikin keributan. Pemuda itu lalu diusir. Apa Monica punya hubungan dengan cowok itu ya? Tapi cowok itu kan sudah punya cewek sendiri. Masa begitu masalahnya?" Temannya Sheila menjawab, "Mungkin iya kali. Ngapain juga Monica sampai nekat memanggil nama atasan pakai pengeras suara? Itu kan datang dari tempat kerjanya. Pasti dia menyuruh orang untuk melakukan itu. Kasihan juga teman-temannya. Sampai terkena getahnya. Dipecat juga. Duh ngeri sekali ya." Beritanya ini hingga disebarkan lewat WhatsApp. Teman-temannya Sheila jadi iba. Tak sedikit pula merasa kasihan. Sedang Monica dan teman-temannya, ketika membaca kabar itu, saat duduk di tempat kerjanya, pandangan mereka nampak lesu. Rasa sedih begitu terlihat, hingga air mata pun jatuh. Monica dan teman-temannya menangis sambil melihat handphone masing-masing. Mereka tak kuat menahan beban membaca berita pemecatan kerja yang dilakukan atasannya. Seketika itu juga, orang-orang kantor pusat yang sedang menunggu bersama lagi duduk di meja bundar. Mereka pun melihatnya. Semua customer service yang di tempat kerja itu lagi menangis. Pegawai kantor pusat pun penasaran. Ada apa yang terjadi? Dan salah satunya menghampiri. Sebut saja namanya Ibu Heni. Beliau adalah staf khusus kepegawaian yang bekerja di kantor pusat. Orangnya tegas dan tak segan-segan. Ibu Heni menghampiri. Kemudian beliau bertanya, "Ada apa mbaknya ini semua? Kok tiba-tiba menangis begini? Apa ada masalah yang sama?" Monica pun menjawabnya, "Oh ini Bu, kami baru saja mendapat kabar. Kalau kami sudah diberhentikan kerja. Dipecat dengan tidak hormat oleh pimpinan di sini." Monica masih menangis. Wajahnya begitu sedih. Begitu pula teman-temannya. Ibu Heni bertanya lagi, "Emang salah kalian itu apa? Terus kalian kok bisa sama-sama tahu kalau sudah diberhentikan? Dari mana asalnya?" Monica menjawabnya, "Oh itu Bu, mungkin salah kami. Karena kemarin mengizinkan seorang pemuda yang kerjanya cleaning service untuk masuk ke sini. Mungkin itu Bu salah satunya. Dan ini Bu baru saja berita pemecatan kami disebar di grup WhatsApp perusahaan." Monica pun menunjukkan tulisan pemecatan dirinya beserta info yang lainnya. Saat membaca itu, langsung saja Bu Heni marah. Beliau pun berkata, "Kurang ajar sekali atasan di sini. Dipanggil semua tak datang. Malah memecat orang dengan seenaknya." Bu Heni yang marah. Sampai beliau bilang, "Sudah kalian jangan menangis. Jangan cengeng begitu. Kalian ini tak tahu tujuan kita ke sini. Kalian juga tak tahu pemuda cleaning service itu siapa. Sudah diam jangan menangis. Mana pengeras suaranya? Saya pinjam dulu. Mau panggil atasan kamu." Ibu Heni pun mengambil mic-nya. Beliau lantas bicara, "Hei kalian yang jadi pimpinan perusahaan di tempat ini, semua harap dengarkan. Ini panggilan kedua kali. Kalau kalian tak datang juga, harap jangan salahkan kami. Kalian dipecat semua, tanpa hormat. Marco, Linda, Harry, Yanti, dan lainnya, harap segera datang. Lebih dari 10 menit, kami keluarkan keputusan. Dan ingat, jangan main-main. Serta semua karyawan yang di sini. Jangan ada yang kerja. Kalau masih melanjutkan, kalian semua dipecat juga."
Perusahaan ini sudah merah. Jangan membantah perintah. Seketika itu juga, pemberitahuan tersebut membuat takut semua orang. Karena ini sepertinya bukan main-main, nampak serius sekali. Kemudian, banyak orang yang keluar. Mereka langsung saja berjalan menuju tempat customer service. Dan terkagetlah semua, nampak mobil-mobil yang bertuliskan kantor pusat sedang berhenti di depannya. Pak Marco pun sama, ketika mendengar pemberitahuan itu, langsung ciut nyalinya. Begitu pula Ibu Linda, Pak Heri dan Ibu Yanti, serta rekan kerjanya. Mereka pun sama, menjadi takut semua. Lalu, bagaimana kisah selanjutnya? Subscribe channel ini untuk episode berikutnya. Terima kasih. Jangan lupa ya guys, untuk kelanjutan ceritanya ada di artikel YouTube. Jangan lupa subscribe ya guys, dan tekan notifikasinya